Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja, baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan bagikan ini ponsel yang kemarin habis dihapus FRP-nya atau emailnya, sama usernya minta ganti touchscreen-nya ya. Ini Asus Zenfone 4 Max. Tombol on off-nya juga rusak, jadi ganti fleksibel on off sama ganti touchscreen-nya. Saya belum pernah ganti ya ini. Touchscreen-nya kalau lihat dari yang baru saya beli itu di atas ya, di atas. Ini bagian bawah dan atasnya sudah remuk ya, hancur. Tapi masih bisa dipakai, cuman karena pecah ya, jadi harus diganti. Ini bagian bawahnya fleksibel untuk tombol finger ya, tengahnya ya, tombol tengah dan penghubung port atas dan bawah. Kalau ini ada di atas touchscreen-nya, apa soketnya ya. Kalau yang bawah ini tombol finger, bukan fleksibel touchscreen. Langsung saja seperti biasa menggunakan blower, dipanasi sedikit-sedikit, kemudian dibuka ya dari samping. Karena fleksibelnya ada di atas, jadi dimulai dari bawah dulu biar tidak membahayakan fleksibel, karena nanti kalau dimasuki mika dari bawah kan bisa sobek ya fleksibelnya. Jadi harus dimulai dari bawah yang tidak ada fleksibelnya. Saya biasanya seperti itu, dimulai dari tempat dimana tidak ada fleksibelnya. Karena fleksibelnya di atas, berarti dimulai dari bawah. Dari samping sini dibuka sedikit demi sedikit, kemudian kalau bisa langsung membuka bagian paling bawah ya, bagian paling bawah LCD atau bagian tulang tengah, bagian terbawah dari LCD-nya. Kalau sudah nanti gampang bukanya, kalau sudah bisa membuka atau masukkan mika ke bagian paling bawah LCD. Yang susah itu waktu membukanya seperti ini. Tapi kalau sudah bisa masuk pasti langsung gampang. Karena ini touchscreen-nya pecah ya, jadi harus dimulai dari paling bawah LCD, nanti tinggal nurunkan atau menaikkan mikanya, ini langsung bisa. Jadi dicongkel seperti ini, tapi sedikit-sedikit saja. Kalau sudah terbuka sedikit dipanasi lagi, terbuka sedikit dipanasi lagi, seperti itu sampai terlihat bagian LCD yang paling bawah, kemudian dimasuki mika, baru ditarik. Kalau sudah kelihatan, kalau belum harus sedikit-sedikit, pelan-pelan saja. Ini videonya saya percepat ya, karena kalau tidak dipercepat itu kemarin hampir 2 jam proses keseluruhannya. Karena saya percepat jadi paling sekitar 20 menit. Hati-hati ya, di sini juga ada tombol finger, tombol tengahnya.
Jadi harus fleksibelnya harus berhati-hati, jangan sampai kena fleksibelnya. Yang sebelah kanan sudah terbuka, sekarang sebelah kiri sudah bisa dimasukkan ya mikanya. Ini saya gesek-gesek dulu di bagian pinggirnya biar lemnya terbuka. Kalau susah dipanasi lagi. Nanti kalau sudah terbuka, ini gampang. Tinggal narik ke bawah. Sudah terbuka. Seperti ini. Kemudian yang bagian atas tinggal dipanasi, kemudian sambil digoyang-goyang pakai jari ya. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nanti sedikit terbuka, bisa dilihat fleksibelnya. Sambil dibuka, nanti digosok-gosok, pasti langsung bisa terbuka. Karena ini pecah, jadi bagian atasnya ditarik langsung lepas ya. Tapi kalau masih ada yang utuh ya, biasanya saya dibuka dari bawah terus diseset sedikit-sedikit pakai mika, bagian atasnya nanti terbuka sendiri. Lemnya digesek-gesek pakai mika, jadi nggak sampai kena fleksibelnya, karena fleksibelnya kelihatan dari bawah. Ini harus dibersihkan dulu lemnya, bagian sekitar kanan kirinya, nanti pas waktu diseset atau dilepas tuskinnya biar tidak kena polarisnya ya. Kalau kena polaris berisiko. Jadi harus benar-benar bersih lemnya untuk memudahkan melakukan seset atau melepas tuskin. Karena ini tuskinnya remuk atau hancur, jadi harus dikasih selotip ya, selotip tape. Ini biar tidak pecahnya tidak kemana-mana, dan juga waktu di seset pakai kawat, waktu dilepas itu tuskinnya pecahnya tidak mengenai LCD-nya. Tidak. Kalau kadang kan kalau ditarik pakai mika kawat itu nanti bisa tertekuk atau melengkung, nanti kena LCD bisa pecah karena lancip ya pecahnya. Tapi kalau dikasih selotip tape seperti ini tidak akan kemana-mana pecahnya. Ini pakai separator, panasnya saya 9 ya, temperaturnya 9. Kemudian ini dari 0 sampai 9 itu sekitar 3 menit 4 menit, langsung diseset. Tidak terlalu lama sih. Ya kalau pecah seperti ini lebih susah ya melepas tuskinnya. Lebih mudah kalau posisi tuskinnya masih utuh. Jadi harus hati-hati. Ini sudah 4 menitan. Panasnya juga 9, temperaturnya 9. Langsung saja diseset. Ini agak susah. Sepertinya apa itu namanya? Kok nyantol sesuatu itu ya?
Ini saya akan coba dari bawah, tapi juga susah ya, ini kawatnya putus malah. Ini kawatnya sudah berkarat ya, kawat bajanya berkarat yang buat melepas terus gini nih, jadi sering putus. Tadi separuh, dimulai dari atas separuh, separuh nggak sampai deh, karena susah. Tadi ternyata ada apa itu namanya, isolasi di atas LCD. Ini ada bekasnya ya, bekas sesetan kawat masih tidak bisa hilang, yang bawah ya. Yang atas juga ada tapi nggak terlalu kelihatan sih. Yang parah yang bagian bawah. Saya tes dulu LCD-nya normal apa tidak, apakah ada tompel atau tidak ya. Dites. Ini masih membekas ya, hasil sesetannya dari mikanya tadi. Meskipun sudah dibersihkan pakai thinner, kemudian selanjutnya pakai mika ya, kayu putih pun juga masih tetap ada, tapi tidak masalah ya, meskipun ada membekas seperti ini. Nanti akan hilang sendiri waktu tertutup dengan lem muka kering. Ini ada gelembung bagian bawah, saya sering ya gagal kalau bagian bawah seperti itu, muncul gelembung, tapi tidak masalah, gelembungnya bisa dihilangkan dengan mudah ya, pakai lem oka basah. Tapi gelembungnya dihilangkan dulu, biasanya saya pakai jarum. Digosok-gosok menggunakan jarum. Nah, ini ada bekasnya ya, ada gelembung pada bagian pojok ini saya pakai jarum, saya gesek-gesek, malah saya coret-coret ya, tidak masalah. Setelah coret-coret dikasih lem oka basah, dimana letak ada gelembung langsung saja dicoret-coret pakai
jarum atau apa terserah. Lalu dikasih lem oka basah. Jadi harus punya lem oka basah, lem oka kering ya. Setelah itu di laminating seperti biasa sampai minus 65, kemudian diturunkan, dipres sekitar 20 detik sampai 30 detik, enggak masalah. Posisi vakum masih nyala, kemudian dimatikan vakumnya, baru dinaikkan. Ini masih ada sedikit bekas-bekasnya. Setelah selesai, kemudian dimasukkan di bubble remover sekitar 30 menit. Panasnya sekitar 4-5. Ini 30 menit selesai. Ini ya, sudah berhasil, bersih, rapi, dan tidak ada bubble. Dan juga bekas sesetan tadi sama apa itu, sama kawatnya tadi juga tidak muncul ya, hilang. Saatnya testing touchscreen-nya, pasang ya. Testing touchscreen. Kalau sudah normal, langsung dikasih lem sekalian. Saya lupa memasang tombol on off nya ya, tadi kan rusak, jadi dilepas. Ini belum saya pasang dulu tombol fleksibel on off nya yang baru. Kita coba nyalakan dan tes touchscreen-nya. Sambil nunggu loading, sekalian dipasang sengaja skrupnya. Nunggu bootingnya agak lama soalnya kalau Samsung. Oh sudah ini ya, Asus. Sepertinya tidak ada masalah, normal semua. Saya matikan dulu. Mau saya pasang skrup kemudian lem. Tapi sebelum itu harus saya lepas dulu ya.
untuk pemasangan, memberikan ngasih lem di bagian tulang ya, diratakan, dirapikan, jangan sampai kemana-mana lemnya. Tidak perlu terlalu banyak ya, yang penting rata. Ini sudah selesai ya, tinggal testing untuk gambar, layar, dan juga sentuhannya setelah memasang bautnya. Tinggal dites. Jadi seperti itu tadi ya, proses pemasangan touchscreen pada Zenfone 4 Max Asus ya ini ya. Setelah ini tinggal dikasih selotip untuk menekan bagian LCD-nya ya, biar rapet. Ini saya kasih isolasi atas, bawah, samping juga. Jadi bisa dipakai meskipun ada isolasinya. Nanti ya tinggal nunggu 3 jam sampai 4 jam baru kering. Sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih.